Jadi kenikmatan apa di surga? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Penghuni surga, wa azwajuhum, dan pasangannya, istri kalau orang laki, kalau perempuan suami. Kalau perempuan lakinya banyak bagaimana? Masuk surga sama siapa dia? Dia punya suami, suaminya meninggal, kawin lagi, kan dua berarti, lakinya dua, bener nggak? Udah nikah lagi, mati lagi tuh laki, nikah lagi, tiga, tuh masuk surga sama siapa dia? Kan lakinya tiga, maka masuk surga sama laki terakhirnya dia, laki terakhir. Makanya istrinya Nabi itu tidak menikah gitu, karena kalau menikah sama laki lain, pertama lakinya kiai, dua preman, ya sama preman begitu. Sama yang terakhir dia mati, punya suami siapa? Makanya banyak bunyai itu tidak nikah lagi sesudah lakinya meninggal, karena gak bakalan bareng sama dia, sama laki yang terakhir dia khidmat. Itu begitu. Jadi orang di surga itu akan bareng dengan istrinya, bila istrinya juga ahli ibadah. Karena tidak ada kenikmatan orang itu di surga, tidak ada kenikmatan selain bila masuk surga itu sekeluarga. Paling nikmatnya orang di surga bila masuk surganya sekeluarga, suaminya juga, istrinya juga, anak-anaknya juga. Itu paling nikmatnya orang di surga. Di surga. Maka bapak-bapak nih yang ngaji nih, bininya suruh ngaji. Ngaji yang benar. Yang benar, suruh ngaji. Biar masuk surga bareng. Begitu. Karena paling nikmatnya masuk surga, orang yang ngurusi kita di dunia kan istri. Masa kita masuk surga istrinya enggak? Sayang. Atau dibalik, masa istrinya doang yang masuk surga, kita gojek lah, pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak ibadah, enggak dohor, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, nyari duit buat bini. Bini masuk surga, kita masuk neraka, kan rugi. Kita juga kudu masuk surga. Orang paling nikmatnya orang kalau masuk surganya sekeluarga. Begitu. Ini di surat Yasin, hum wa azwajuhum, mereka ahli surga dan istri mereka. Tuh, enak. Itu kenikmatan yang gak bisa diukur. Kalau masuk surga bareng sama istri juga. Fi dhilalin, di bawah teduhan pohon surga. Jadi di surga tuh ngapain? Kata orang sekarang namanya nongki-nongki. Jadi kongko-kongko. Kongko gitu, kata orang Betawi. Nongkrong-nongkrong di bawah pohon. Kan enak, garden party begitu. Jadi pesta di bawah kebun, kan enak. Yang kayak begitu enak. Muttaqiuna 'alal araik,
sandaran di atas mahligai, kursi yang ada kakinya kayak pengantin. Kan kursinya ada kakinya pengantin, kursi ada kakinya 4. Nah itu duduk begitu, ngeteh, makan, ngobrol di bawah pohon, makan. Enak nggak begitu? Iya enak. Tapi capek dulu di dunia, kudu ibadah. Orang di surga itu enak, enak. Kerjaannya cuman duduk, nongkrong, ngeteh, ngobrol-ngobrol. Itu enak. Maka di dunia jangan banyak ngobrol-ngobrol. Kalau di dunianya banyak nongkrong mulu, ya di akhiratnya nggak dapat. Kan udah pernah di dunia, bener nggak? Di dunianya banyak ibadah. Nggak bisa kalau nggak ibadah. Orang kalau udah di surga udah paling enaknya orang. Kalau udah ngomongin surga, itulah sebaik-baiknya tempat. Fa ni'ma uqbad dar adalah surga. Dan kita ini saudara, dulu enjit kita namanya Kong Adam. Siapa? Kong Adam. Itu tinggalnya di surga. Maka kita orang juga kudu berupaya balik ke tempat asal kita, yaitu surga. Tapi enggak gratis, kudu kerja dulu, kudu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala ta'ala hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Tafsir benar ini? Hah? Oh, tafsir baik. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka penghuni surga, wa azwajuhum dan istri-istri mereka, fi dhilalin di dalam teduhan, yakni ahlul jannati wa azwajuhum yakununa fi dhilali asjaril jannah. Adapun penghuni surga dan istri-istri mereka yaitu berada di teduhan pohon-pohon surga. Alal araiki muttaqiun, di atas dipan-dipan sofa-sofa, muttaqiun yaitu bersandaran. Aisarairi yakni singgasana, bil khajali dengan ada penopang kakinya. Qala sa'labatu la takunu arikatun illa idza kana 'alaiha khajlatun. Tidaklah disebut arikah kecuali apabila ada di atasnya itu kaki. Qara'ahu Hamzah wal Kisaiyu fi dhulalin bidhammi dha'i min ghairi alifin. Membaca Quran oleh Imam Hamzah dan Imam Kisai dengan bacaan fi dhulalin,
pada teduhan-teduhan, bidomil dha'i dengan dibaca dhammah dha'nya, min ghairi alifin tanpa ada alif enggak panjang lamnya. Jam'u zullatin yaitu bentuk jama dari kalimat zullah, teduhan. Shadaqallahul azim. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membaca kitab tafsir Yasin. Surat Yasin isinya ada 83 ayat, dan malam hari ini memasuki ayat ke-56 daripada surat Yasin. Yasin adalah qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Siapa aja yang punya hajat kepada Allah, dia baca surat Yasin dengan penuh perenungan dan kekhusyuan. Apa saja yang dia minta pasti Allah beri, enggak pakai lama. Saking agungnya surat Yasin. Bahkan Imam Ibnu Adi meriwayatkan hadis di dalam kitabnya Al-Kamil, di mana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin 5 quri'atlah. Kata Nabi, surat Yasin itu untuk niatan apa saja dibacanya. Ada orang enggak punya keturunan, dia baca Quran minta keramatnya Yasin, Allah beri anak keturunan. Meski dokter pada lemah, tak mampu semuanya, tapi Allah kuasa. Nabi Zakaria bisa punya keturunan dalam usia senja, berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu surat Yasin adalah surat yang sangat luar biasa. Masyarakat kita menggandrungi nama Yasin. Karena itu malam hari ini kita memasuki ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Orang di surga, saudara, karena surat Yasin ini berbicara begitu banyak tentang alam akhirat. Karena itu orang meninggal pun juga baca surat Yasin. Kemarinnya dijelaskan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakih. Orang kalau udah di surga udah paling enaknya orang. Kalau udah ngomongin surga, itulah sebaik-baiknya tempat. Fa ni'ma uqbad dar adalah surga. Dan kita ini saudara, dulu enjit kita namanya Kong Adam. Siapa? Kong Adam. Itu tinggalnya di surga. Maka kita orang juga kudu berupaya balik ke tempat asal kita, yaitu surga. Tapi enggak gratis, kudu kerja dulu, kudu ibadah, kudu bawa bekal. Enggak bisa orang mau pindah rumah
main pindah aja, bangun dulu, nggak cukup bangun doang, segala macam dipersiapkan. Kalau ngomong pindah doang mau gampang, ujungnya berhenti aja, puyeng gitu. Begitu, yang puyeng bukan dia yang biayain, bener nggak? Begitu. Itu mau pindah dari Jakarta ke IKN, kita kan mau pindah ke surga. Ini kudu dipikirin. Ke IKN aja kudu ada biayanya banyak, apalagi ke surga. Pengen tidur-tidur mulu, masuk surga ngimpi. Begitu. Karena itu kita malam hari ini berbicara tentang kenikmatan surgawi. Ngapain orang di surga tuh ngapain? Senang-senangnya bagaimana orang di surga? Surga itu kata orang Jawa sewarge. Sewarge itu sekenyang-kenyangnya, bener nggak? Ini ada orang Jawa nggak ini? Gitu, sekenyang-kenyangnya sewarge. Iya, sekenyang-kenyangnya. Begitu. Seenak-enaknya. Itu begitu surga. Jadi kenikmatan apa di surga? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Penghuni surga wa azwajuhum dan pasangannya, istri kalau orang laki, kalau perempuan suami. Kalau perempuan lakinya banyak bagaimana? Masuk surga sama siapa dia? Dia punya suami, suaminya meninggal, kawin lagi, kan dua berarti, lakinya dua, bener nggak? Udah nikah lagi, mati lagi tuh laki, nikah lagi, tiga, tuh masuk surga sama siapa dia? Kan lakinya tiga, maka masuk surga sama laki terakhirnya dia, laki terakhir. Makanya istrinya Nabi itu tidak menikah gitu, karena kalau menikah sama laki lain, pertama lakinya kiai, dua preman, ya sama preman. Begitu. Ama yang terakhir dia mati, punya suami siapa? Makanya banyak bunyai itu tidak nikah lagi sesudah lakinya meninggal, karena gak bakalan bareng sama dia, sama laki yang terakhir dia khidmat. Itu begitu. Jadi orang di surga itu akan bareng dengan istrinya, bila istrinya juga ahli ibadah. Karena tidak ada kenikmatan orang itu di surga, tidak ada kenikmatan selain bila masuk surga itu sekeluarga. Paling nikmatnya orang di surga bila masuk surganya sekeluarga, suaminya juga, istrinya juga, anak-anaknya juga. Itu paling nikmatnya orang di surga. Di surga. Maka bapak-bapak nih yang ngaji nih, bininya suruh ngaji. Ngaji yang benar. Yang benar, suruh ngaji. Biar masuk surga bareng. Begitu. Karena paling nikmatnya masuk surga, orang yang ngurusi kita di dunia kan istri. Masa kita masuk surga istrinya enggak? Sayang. Atau dibalik, masa istrinya doang yang masuk surga, kita gojek lah, pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak ibadah, enggak dohor, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, nyari duit buat bini.
bini masuk surga, kita masuk neraka, kan rugi. Kita juga kudu masuk surga. Orang paling nikmatnya orang kalau masuk surganya sekeluarga. Begitu. Ini di surat Yasin. Hum wa azwajuhum, mereka ahli surga dan istri mereka. Tuh, enak. Itu kenikmatan yang gak bisa diukur. Kalau masuk surga bareng-bareng sama istri juga. Fi dhilalin, di bawah teduhan pohon surga. Jadi di surga tuh ngapain? Kata orang sekarang namanya nongki-nongki. Jadi kongko-kongko. Kongko gitu, kata orang Betawi. Nongkrong-nongkrong di bawah pohon. Kan enak, garden party. Begitu. Jadi pesta di bawah kebun. Kan enak yang kayak begitu. Begitu. Enak. Muttaqiuna 'alal araik, sandaran di atas mahligai. Kursi yang ada kakinya kayak pengantin. Kan kursinya ada kakinya pengantin. Kursi ada kakinya 4. Nah itu duduk begitu, ngeteh, makan, ngobrol di bawah pohon, makan. Enak nggak begitu? Iya enak. Tapi capek dulu di dunia, kudu ibadah. Orang di surga itu enak, enak. Kerjaannya cuman duduk, nongkrong, ngeteh, ngobrol-ngobrol. Itu enak. Maka di dunia jangan banyak ngobrol-ngobrol. Kalau di dunianya banyak nongkrong mulu, ya di akhiratnya nggak dapat. Kan udah pernah di dunia, bener nggak? Di dunianya banyak ibadah. Nggak bisa kalau nggak ibadah. Apalagi umur kita sudah di atas 40. Al-Quran kasih batas. Ada 4 tugas orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas. Ini udah 40 belum? Oh belum. Ya, ini boleh pulang duluan. Ini yang umurnya 40 ke atas. Yang umurnya 40 tahun ke atas dikasih tugas 4 oleh agama. Apa tuh? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama, orang yang umurnya udah 40 tahun tuh kudu banyak bersyukur. Nikmat udah banyak diterima. Gitu. Mua-muanya Tuhan udah berikan. Jangan sama Tuhan kalau udah umur 40 semau-maunya. Padahal Tuhan muanya udah dikasih. Begitu. Istri udah, anak udah, bisa cucu udah. Begitu. Mau ngapain lagi kalau enggak bersyukur? Syukur atas nikmat yang Allah berikan. Malu kalau enggak syukur. Kudu banyak alhamdulillah sama Allah, banyak muji-muji Allah. Kalau orang udah umur 40 tahun banyakin apa? Syukur. Jadi kalau enggak nanti badan kita tambah loyo, banyak penyakit. Itu kurang bersyukur. Umur 40 ke atas tuh banyakin syukur, jangan ngeluh. Andai dikasih sakit, sehatnya udah banyak,
udah banyak. Begitu. Udah banyak. Kudu syukur. Ada orang kaya pagi-pagi ngelihat ada orang ngambil sampah dari tong sampah samping rumahnya. Kan ada tong samping rumahnya. Ngambil nasi yang dibuang bekas malam. Kata orang kaya itu berkata, Alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihin ni'mah. Makasih ya Allah atas diberi nikmat kaya. Tidak susah kaya dia dari jendela ngelihat orang ngambil nasi dari tong sampah. Tuh kaya dari jendela bilang, terima kasih ya Allah atas nikmatmu dikasih kaya. Enggak kaya dia. Begitu kata si kaya. Syukur. Itu yang miskin yang ada di tong sampah itu, habis ngambil nasi, begitu ngelihat mobil ambulan lewat, kata dia, Alhamdulillah ya Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Makasih ya Allah, saya masih dikasih sehat. Padahal ngambil nasinya dari tong sampah. Saya masih dikasih sehat. Dia aja makasih, alhamdulillah. Itu yang sakit di mobil ambulan dibawa ke rumah sakit, diinfus, di IGD, dilihat ada yang digotong. Dia kata yang stroke nih, alhamdulillah masih hidup, enggak kayak dia udah mati. Padahal dia stroke, dia bisa alhamdulillah. Dan orang mati enggak bisa alhamdulillah. Jadi yang enggak bisa syukur tuh orang mati. Yang kagak bisa bersyukur tuh orang apa? Mati. Orang mati itu enggak bisa bersyukur. Udah mati. Maka orang udah 40 tahun ke atas, alhamdulillah, banyak bersyukur. Wa an a'mala salihan tardah. Kedua, orang yang umur 40 tahun tuh kudu banyak beramal soleh. Beramal soleh. Kudu banyak sholat malam, biar kata 2 rakaat jangan tinggal. Enggak bisa jam 3 mah, karena siangnya capek barangkali. Sebelum tidur aja sholat 2 rakaat, biar kata kuliah kulhu, namanya qiyamul lail. Syukur-syukur bisa jam 3, waktu mustajab. Banyakin apa lagi? Sedekah. Itu amal tuh. Orang udah umur 40 tahun ke atas, banyakin bersedekah. Bersedekah. Mau ngapain? Ujungnya kita bakalan mati, nggak ada yang dibawa. Maka kita sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu nabung buat kepentingan kita di akhirat. Bukan buat kepentingan orang, buat kita. Karena itu yang paling nyelamatin nama kita. Dibanding saudara, nih mohon maaf saya mau dongeng. Saudara tahajud saban malam 100 rakaat. Ama saudara saban hari sedekah 5.000 gitu.
perak tuh ganjarannya gedean 5.000 kalau dia paham. Gedean apa? Gedean sedekah. Enggak lawan. Kalau saudara sedekahnya saban hari semampunya, 1.000 perak 1.000 sedekah. Itu orang yang udah 40 ke atas, sedekah buat kepentingan di akhirat. Sebab kalau udah mati yang ditangisi pengen sedekah, bukan pengen sholat malam. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Coba Tuhan kasih panjang umur, kata yang mati, gua mau sedekah tuh, bukan gua mau sholat malam. Maka orang yang 40 tahun ke atas sedekah banyak semampu dia. Kalau ada kotak amal Jumat tuh jangan pura-pura merem, udah lewat aja melek lagi, jangan, isi aja. Makanya baju tuh dikasih kantong pokok kalau Jumat. Berapa kantongnya? 3 paling enggak, isi, nggak apa-apa. Buat tukang parkir yang jaga sendal sama kotak amal dimasukkan 3 kantong, udah pas 3. Mana lagi? Baca sholawat yang banyak, baca sholawat yang banyak, paling dikit 500, nggak boleh enggak, itu baru simpatisan. Kalau sehari 500 belum anggota, tahu simpatisan, belum dihitung anak bawang 500. Dapetin tuh kita 1.000 baca sholawat deh yang pendek aja saudara. Sallallahu ala Muhammad, pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pegang tasbih 1.000. Kalau saudara pengen lebih hebat lagi, saya ajarin caranya. Kalau saudara kuat 3.100 lebih senang saya, karena saya itu mengajarkan dalam sehari semalam dapetin 3.100 di luar habis sholat 500. 3.100 itu tengah jam, bacanya nggak lama. Kalau saudara pengen luar biasa, saya ajarin caranya. Begini caranya, saya ajarin. Khususnya yang 40 ke atas. Beli kain kafan. Beli kain kafan. Beli. Kata yang dagang, buat siapa? Lu mau dagang, dagang aja, jangan banyak tanya buat siapa kek. Begitu, gua mau beli. Beli. Saudara sampirin kain kafannya tuh, disampirin. Kalau dipakai, dibikin sarung, dilipat kayak kain ihram, paham nggak? Kalau enggak disampirin aja, sampirin kain kafan, dikeredongin. Tahu nggak keredongin? Paham kan? Dikeredongin. Ini kain kafan, dipakai sering. Tuh, dikeredongin kain kafan. Saudara baca sholawat. Ini kain kafan ini kita pesen sama keluarga, kalau gua mati pakai ini kain kafannya. Ini udah gua bacain sholawat saban malam. Begitu.
Jangan kain kafan baru yang belum ada ibadahnya yang saudara pakai. Jangan bekas ihram sekali doang. Kalau mau itu pakai terus buat ibadah. Jadi ada nilainya kain kafan. Udah punya belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beli. Begitu. Jangan nunggu disumbang dari orang. Duit diri biar halal. Tempelin. Begitu. Kalau bini nanya, ngapain? Udah diem aja. Lu mekasin bang. Bukan. Buat nanti kalau saya mati. Tapi disolawati, baca solawat. Udah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu 3100. Tengah jam. Pakai. Atau buat sejadah kayak. Kalau ente nggak mau begini. Buat apa? Sejadah. Sholatnya itu dudukin untuk baca sholawatnya. Tuh begitu. Buat saksi di kubur. Jadi mungkar nakir mau gebuk, silakan gebuk. Ini sholawatin nama Nabi. Gua laporin nama Nabi. Kan gitu. Selamat. Biar selamat di akhiratnya. Gitu. Udah punya belum? Besok beli. Mau punya duit. Yang bagusnya, jangan yang kasar. Udah halus. Buat lapisan dalam. Tahu nggak lapisan dalam? Yang buat yang nempel di badan. Iya, gitu. Iya. Baca sholawat. Sholawatnya yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Latihan sekali duduknya tuh 1000. Kalau paling enggak 3100. Jangan enggak. Nanti bakal meningkat. Saya ajarin meningkatnya. Jangan yang gede dulu saudaranya. Habis 1000, 3100, 5000, 10000. Tingkatannya. Nanti itu menunggu asik. Jangan langsung 10000. Gua 10000. 9 hari pre. Kan masih ada saldo. Gitu 9000. Jangan. Emang ini harian. Begitu. Beramal soleh. Nah ini amal soleh yang paling tinggi buat orang yang umurnya 40 tahun. Sholat malam biar kata 2 rakaat. Terus apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Sholawat. Iya syukur. Ini kan syukur yang pertama. Yang kedua beramal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini yang paling tinggi apa? Ini bagaimana ya? Hah? Yang paling tinggi apa? Hah? Dari sholat malam. Ini urutannya nih, kan tadi diterangin nih. Apa pertamanya? Sholat malam. Walaupun sebelum tidur. Berapa rakaat? 2. Kalau bisa jam 3. Kalau nggak bisa sebelum, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Kedua, sedek. 3, baca sholawat. Baca sholawat. Sholawat. Keempat, baca Quran. Kalau kita nggak bisa baca kulhu aja. Baca kulhu aja. Kulhu. Baca kulhu. Surat Al-Ikhlas. Ini surat luar biasa. Kalau saudara mau gabung baca kulhunya saya ajarin. Ini hasilnya luar biasa. Hasilnya. Saya ajarin nih. Kalau mau digabung jadi satu nih amalan. Jadi saudara sholatnya jangan 2 rakaat, 4. Sholatnya jangan 2 rakaat, tapi 4 rakaat 1 salam. Sholatnya 4 rakaat 1 salam. Sholatnya jangan 2, 4 rakaat 1 salam. Bacaannya begini, artinya 1 salam tuh tasahudnya sekali. Tasahudnya
Sekali jadi diri, diri, baru duduk. Rakaat satunya habis Fatihahnya baca kulhu 10 kali. Rakaat satunya tuh. Sepuluh. Rakaat duanya habis Fatihahnya baca kulhu 20. 20 balikan. Rakaat ketiganya baca kulhunya habis Fatihahnya 30. Rakaat keempatnya baca kulhunya 40. Ngitungnya begini. Ngitungnya nih. Kan banyak. Tangannya begini. Nih, tempel. Kan 5. Kan 10. Kulhu. Ini lipat nih tangan kirinya, nyiriin 10 berarti. Ketika 40 nih, gitu. Ketika 30 biar enggak lupa. Berapa ya? Kalau berapa ya ulang dari awal. Gitu. Mana rakaat keempat lagi? Ya kan. Begitu. Jadi kulhunya 100 saban hari. Dalam sholat itu lebih bagus, kan singkat gitu. Kulhunya dalam sholat saban malam. Jangan tinggal. Ini berkahnya nggak kehitung. Nih saya ceritain berkah dunia. Saudara punya utang banyak kayak apa, Allah bakal cepat beresin. Saudara punya usaha, Allah kasih maju. Sebelum tidur aja kalau tahajud barangkali berat, tapi kan kita beda-beda ini. Syukur-syukur saudara bisa. Takut ada yang kerja kasar di pasar Cipulir, capek siang nyampe sore. Sebelum tidur aja 4 bacanya kulhu, sholat aja, sholat malam. Jadi niatnya apa? Niatnya udah sholat hajat aja, usuli sunatul hajat, keselamatan di dunia akhirat. 4 rakaat bacanya gitu. Jangan tinggal tuh saban malam. Beneran. Kalau Allah nggak kasih kesuburan, saya sebetulnya udah kurang mau ngajarin kesuburan mulu. Kesuburan akhirat maunya, mau lagi ngajinya ini. Kalau Allah nggak kasih kesuburan sama saudara saban malam tuh, sampai tahun depan nih, sampai tahun depan nggak tinggal. Gitu, lapor sama saya. Saya bagi duit yang banyak. Kalau saudara benar-benar nggak hasil, yang penting jangan tinggal saban malam. Mau Ramadan kayak Idul Fitri kayak saban malam. Mau sebelum tidur atau sesudah tidur, suka-suka saudara. Mana yang paling luas? Pokoknya 4. 1 tasyahud akhir aja, tanpa tasyahud awal. Rakaat 1 baca berapa? 10. 2, 3, 4. Ini amal soleh paling tinggi. Orang umur 40. Totalnya 100 itu. Totalnya 100 kulhu. Totalnya. Jadi saban hari saudara baca kulhu, baca Quran 100 dalam sholat. Dahsyat. Tuh begitu. Oh dadat 4 tuh. Begitu amalan yang tinggi. Buat orang umur 40, sholat malam. Terus apa lagi? Sedekah, sholawat, baca Quran, minimal kulhu 100 kalau kulhu. Makanya kulhu saya singkat. Jadi kan enak. Udah 2 tuh. Sholat malam dapat, kulhu dapat. Udah dapat. Gitu. Kan dapat, nyingkat namanya. Gitu. Kayak begitu. Yang ketiga, orang umur 40 tuh. Doa wa aslih li fi duriyati. Banyakin doa biar punya anak cucu soleh. Banyakin doa, minta anak keturunan yang soleh. Udah nggak ada lagi, jangan duit lagi. Udah duitmu dari anak sudah cukup. Kalau saudara punya anak cucu soleh, anak mantu soleh, enak. Saudara, nggak usah banyak. Saudara punya anak 20 aja, nggak usah banyak. Bener?
Gimana bang? Ini 20 aja. Satu anak bagi duit sama abang 1 juta. 20 orang berapa? Kan enak. Apa kalau anaknya orang umur 40 tuh begitu. Begitu. Yang kayak begitu. Gua kagak begitu karena kita nggak doa. Doa. Banyakin. Bagaimana doanya kalau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, tuh Rabbana hablana, tuh tahu kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dapetin 100 kali. Baca begitu tuh dalam sehari semalam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Orang umur 40 tuh gitu. Biar anak keturunannya baik-baik. Gitu. Yang paling puyeng nama kita ini, yang umur 40 tuh. Bukan puyeng gak punya motor nih, anak ini bengal nih. Itu paling stres. Begitu. Banda habis. Malah mondoknya di kantor polisi. Gitu. Kan mahal, bener nggak? Mahal nebusnya itu bisa ratusan juta. Bener nggak? Jadi begitu. Orang di akhirnya sana. Jadi banyakin minta anak. Habis sholat tuh jangan sampai enggak. Minta anak keturunan yang soleh. Minta banyakin. Banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak. 100. Kulhu 100. Gitu kalau sholat habis sholat 100 tadi. Yang keempat, orang yang umur 40 tuh banyakin taubat. Baca begini nih. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. 1000. Dicicil aja, dicicil. Kan dari wajahnya ini kan demen kredit. Kredit aja. 1000, jangan kurang. Sebab inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. 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 Saya balik ya Allah, balik ya Allah, balik. Balik kamu. Astagfirullah ya Allah, saya mau balik. Saya pengen dekat engkau. Biar apa? Biar kita dapat hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Biar dapat itu. Biar inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Kerjain ini beneran biar berkah. Sholawat aja, sholawat, sholawat. Ya Allah, Imam Al-Bayyumi, ini saya dongeng. Imam Al-Bayyumi, ulama besar Mesir, itu baca sholawat nih, baca sholawat saban hari. Kalau lagi malesnya aja 100.000 kali. Ini bukan orang nganggur, dagang, punya toko, segala macam, ngajar. 100.000 kali saban hari, itu lagi malas. Pokoknya paling dikit segitu. Kalau kita mau lagi sungguhnya aja, ora dapat. Bener nggak? Lagi sungguhnya nih, biasa lagi sungguh tuh utang banyak pun yang ditagih mulu, nggak dapat itu. Ini 100.000 setiap hari. Sehari semalamnya, sehari semalam totalnya 100.000. 100.000. Itu begitu. Kalau sallallahu alaihi Muhammad 1000 itu hanya cuman 10 menit.
10 menit 1000. 1 jam tuh itu 6.000. 6.000 1 jam 6.000. 6.000 gitu. Itu saudara ngimpi ketemu Rasulullah SAW. Lalu dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ada enggak umatmu yang baca solawat lebih dari saya, lebih banyak dari saya? Kata Nabi, ada. Wah, ada. Begitu. Man huwa ya Rasulullah? Siapa itu? Baca solawatnya itu ngalahin saya itu. Ada di Mesir, di Al-Azhar. Namanya siapa ya Rasulullah? Ahmad Dardir. Dia umatku. Dia baca salawat tamaku 1 juta dalam 1 hari. Waduh, gua 1.000. Dicari sama Al-Bayyum. Cari ke Mesir, ke Al-Azhar. Ketemu, dandanannya biasa Imam Dardir. Dandanan. Lalu dia datang, ditegur dulu sama Dardir. Kamu mau nanya salawat saya? Begitu. Coba. Baru datang, mau ngajar. Kamu mau nanya salawat saya? Begitu. Kamu ketemu Nabi ya? Begitu. Coba. Hebat enggak? Orang soleh. Begitu. Salawat saya itu satunya bernilai 1.000. Satunya bernilai 1.000 kali dari yang kamu baca. Jadi kalau saya udah 1.000, begitu, udah 1.000, udah 1 juta. Begitu. Yang bagaimana? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Udah bunyi, saya enggak terusin, lain waktu, panjang ini saya dongengin. Tapi ngaji tafsir Yasin ini, semoga kita ahli surga semuanya. Amalin yang tadi aja. Wis, biar singkat, saya singkat. Sholat malamnya berapa? 4 aja. Dengan baca apa? Qul rakaat 1, Qul 2, 3, 4. Jangan tinggal ya. Jangan tinggal ya. Biar pada berkah. Pada berkah. Pada berkah. Jangan tinggal. Saban malam. Biar ente capek kayak apa? Nggak kuat nih diri sambil duduk jadi. Cuman ganjarannya dikitan aja. Gitu. Kedua, jangan tinggal sedekah biar kata sehari 1.000. Ditaruh aja di rumah. Kemarin udah saya terangin caranya. Ngasihnya mau kapan kayak gitu. Biar kita, itu amal dari zaman. Kita baca istighfar. Begitu. Kita doain aku Rabbana hablana, buat nyanyian mulut, komat kamitnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Begitu. Istighfar. Sholawat. Wis yang pendek aja dah. Saudara sallallahu Muhammad. Enggak usah goyang. Kalau saudara ada yang tegur, bacaanmu apa? Ini enggak ada sayyidinanya, ini enggak ada wa ala ali wa ala ali. Enggak apa-apa. Saudara diam aja, nggak usah diladenin. Itu aja udah saudara. Yang pendek aja dulu. Sampai nanti ketemu asik nanti. Nggak usah goyang-goyang sama orang bilang salawat yang bagus, azimah ini. Udah ntar, udah itu aja dulu. Sampai nempel. Sallallahu ala Muhammad. Sampai mendaging. Habis salat 100.
Di luar sholat sehari semalam paling dikit 1.000, 3.100, 5.000, 10.000. Udah itu aja. Mana yang saudara suka? Begitu. Angkanya jangan berubah dari angka bilangan ini. 1.000, 3.100, 5.000, 10.000. Mana aja. Saudara jalanin aja. Nggak usah dongeng sama orang. Jalanin aja. Nanti saudara bakal terkagum-kagum sama Allah. Ujungnya saudara bakal alhamdulillah astagfirullah. Alhamdulillah astagfirullah. Ujungnya bakal bersyukur mulu sama Allah. Bingung sama kebaikan Allah. Ini surga ya Rabb. Belum. Ini masih dunia. Entah. Yang kamu pengenin hum wa azwajuhum fi dhilalin itu nanti. Tapi udah kayak begini. Yuk, itu belum apa-apa. Begitu. Biar saudara jangan sulit hidupnya. Jalanin aja. Beneran. Ada apa-apa boleh ngomong sama saya. Ada namanya perjalanan rohani itu ketemu macam-macam. Tapi biasanya udah lama. Kalau baru jalan mah ya dari rumah ketemu pertama juga macet. Udah kan ketemu dari dalam tuh. Ketemu jalan Cepulir, Ciledug Raya. Kan macet pertama mau yang ketemu. Tuh nggak usah dongengin. Entah. Jalanin aja. Wis berkah. Berkah. Beneran. Dan saya pengen teman-teman majelis itu semuanya pada berkah. Jangan ngalamin sulit hidup. Dan ini adalah pokok. Begitu. Biar kita semuanya dianugerahi surganya Allah yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita.